Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya live yang kedua di YouTube ini untuk memenuhi janji saya, metode cepat belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah, siang ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sama pemirsa, penonton-penonton yang menyukai apa yang saya sampaikan ini. Silakan subscribe atau menjadi subscriber dan tonton serta like. Untuk para pemirsa yang setia sekata sama saya yang berada di seluruh Indonesia, terutama teman-teman yang dekat, baik saja ya secara langsung. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan, eh, alhamdulillah saya memiliki pengalaman dalam melakukan latihan bahasa Inggris terhadap murid-murid saya. Saya memiliki pengalaman 20 tahun lebih dalam mengajar bahasa Inggris, dan pula saya memiliki lembaga kursus bahasa Inggris yang tidak perlu disebutkan, nanti ada waktunya. Nah, dari lembaga saya tersebut, saya memiliki banyak siswa, mungkin lebih dari 3.000. Mereka lah yang akan menjadi testimoni apa yang saya sampaikan. Dengan metode cepat yang saya miliki, hanya dalam waktu cukup pendek 6 bulan, Anda bisa berbahasa Inggris secara profesional seperti yang saya jelaskan beberapa hari lalu. Nah, sekarang untuk mempelajari bahasa Inggris, tingkat dasar yang paling utama itu kita memahami satu, apa itu namanya huruf. Huruf dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sama kan ada 26 ya. Letters, we know about the letters. There are 26 letters in English and in Indonesian. Ada 26 huruf A sampai Z ya, tidak perlu saya ungkapkan E, B, C, D, E, F, G, H, I, seterusnya. Yang kedua, kita mengenal namanya kata ya. Kata itu berarti bahasa Inggrisnya word, W-O-R-D ya. Contoh saya, itu kan kata. Meja kata. Kalau bahasa Inggris apa? Table ya. Table, itu katakan. Gunung, mountain. Fountain, apalagi dunia, world, apalagi, dan seterusnya. Apple, itu kata. Jadi kata berupa kumpulan dari beberapa huruf. Pertama tadi adalah huruf ya. Jumlah huruf itu dari A sampai Z atau Z26. Yang kedua adalah kata. Yang ketiga, kita mengenal namanya suku kata, syllable. Ya, suku kata. Untuk mengetahui berapa jumlah suku kata dari sebuah kata, kita mengetuk, kita ketukkan tangan kita di atas meja. Contoh namanya saya, ya, berarti kan dua suku kata, two syllables ya. Kamu, kamu ya. Wanita, wanita, tiga suku kata. Woman, woman, dua suku kata, two syllables. Cantik, bahasa Indonesia ya, cantik, dua suku kata, can dan tik. Cantik bahasa Inggrisnya apa? Beautiful, beautiful, beautiful atau beautiful ya, beautiful. You are beautiful ya, berarti beautiful berapa suku kata? Tiga. Satu, dua, ketiga full. Mountain, gunung ya, berarti dua ya, moon sama ten. Umpamanya kita katakan kota, city, C-I-T-Y, city ya. The town, T-O-W-N, T-O-W-N. City, berapa suku kata adik-adik? Dua suku kata, C dan T.
Coba modern. Modern itu tulisannya apa? M-O-D-R-N. M-O-D-R-N. M-O-D-A-N. Coba saya tanya kepada adik-adik mahasiswa, adik-adik kursus atau pemirsa di seluruh Indonesia, sebutkan, tell me please how many syllables are in the word of modern. Berapa suku kata dalam kata modern? Siapa yang nyebut dua? Kalau dua, modern. Ada kata-kata yang canggung, dern. Jadi yang betul adalah 3 suku kata, modern. Ya, beautiful. Susah, difficult. Apalagi dan seterusnya. Nah, itu kita jadi untuk mempelajari bahasa Inggris dalam metode saya ini diajarkan dari dasar. Ini baru pertama kali saya live, ya, baru pertama kali. Ini juga dorongan dari teman-teman, dari murid-murid saya yang sudah menyebar baik di Lampung maupun di luar Lampung, di Kalimantan, di Jakarta, di Pulau Jawa, bahkan di Pulau Sumatera. Tadi kita mengenal dasar bahasa Inggris dari huruf letters, ya. Yang kedua dari kata word, yang ketiga dari suku kata. Suku kata itu bahasa Inggris apa? Syllable. Lalu kita mengenal namanya kalimat, sentence, kalimat, ya. Lalu kita mengenal kalimat. Nah, kalimat itu, ya, disebut kalimat kalau dia bisa kita pahami. Disebut kalimat kalau bisa dipahami. Atau kita katakan kalimat sempurna, ya. Kalimat sempurna, ya, the complete sentence. Kalimat sempurna itu, ya, susunannya apa, atau apa susunan kalimat sempurna? Atau dengan kata lain, kalimat sempurna itu terdiri dari apa saja? Kalau kita kasih tanda huruf, terdiri dari S, V, O, A. Sebuah. S-nya subjek, V-nya ya, adalah kata kerja, verb. O-nya objek, penderita. A-nya yang terakhir adalah adverb, kata keterangan. Susunan tata bahasa Inggris, juga bahasa Indonesia, juga bahasa manapun di muka bumi ini, ya, susunan yang paling benar adalah tadi S, diawali S yaitu subjek. Subjek itu bahasa kita apa? Pelaku atau pokok kalimat. V kata kerja, ya, very, ya, kayak video. Lalu O objek, penderita. Lalu A adverb, kata keterangan. Dalam bahasa Inggris ada 8 kata keterangan, itu nanti masih agak lama. Jadi kalau kita singkat, the voix. Berikan contoh dalam bahasa Indonesia. Give an example in Indonesian language. Ali makan nasi setiap hari. Ali sebagai subjek, makan sebagai kata kerja, verb, nasi sebagai objek, ya, setiap hari sebagai adverb, kata keterangan. Keterangan apa? Keterangan waktu, edu of time. Jadi kalimat sempurna disebut kalimat sempurna, pemirsa. Ya, ini dasar perlu dipahami. Anda memahami satu konten ini saja, tolong nanti para pemirsa di Indonesia, ya, yang tidak suka insya Allah akan menjadi suka. Yang suka, naikkan derajatnya menjadi lebih suka, syukur menjadi paling suka. Jadi dalam tata bahasa kita mengenal degrees of comparison, tingkat perbandingan. Cantik, lebih cantik, paling cantik. Suka, lebih suka, paling suka. Bersih, lebih bersih, paling bersih.
Nah, kita menggunakan dulu yang tingkat biasa, positive degree. Saya suka, katakan saya suka, I like. Katakan saya mencintai, I love. Katakan saya belajar, I learn, I study. Nah, tadi saya mengatakan Ali makan nasi setiap hari. Kedudukan Ali sebagai subjek perlu diketahui oleh adik-adik, oleh pemirsa, oleh mahasiswa bahasa Inggris juga. Kalau ditanya, ketika saya bertanya kepada murid-murid saya, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya, letak subjek itu letaknya di mana? Sekali lagi, subjek itu letaknya di mana? Jawabannya adalah subjek itu letaknya wajib di depan. Ini mayoritas adik-adik yang belajar bahasa Inggris, ya adik-adik saya juga, adik-adik mahasiswa yang belajar bahasa Inggris dengan program S1 di perguruan tinggi, sama. Begitu ditanya, sulit mereka untuk menjawab. Sulit bagi mereka untuk menjawab. Bukan mereka bodoh atau tidak mampu, karena mungkin jarang membaca, jarang memperhatikan, jarang mendengar. Walhasil untuk menjawab mungkin bisa tapi ragu-ragu. Jadi ketika ditanya subjek itu letaknya di mana? Pertanyaan saya di depan, di tengah, di belakang. Sulit ya bagi mahasiswa ini, maaf pengalaman saya betul. Dimanapun saya mengajar, di lembaga kursus yang saya ajar, ada beberapa lembaga kursus saya pernah mengajar. Di Lampung, di Jakarta, di luar Indonesia juga. Sulit mereka menjawab. Nah, subjek itu letaknya selalu di depan dan bahkan wajib di depan. Subjek itu bahasa Indonesianya apa? Pelaku. Kalau bahasa saya. Atau namanya pokok kalimat. Ali makan nasi setiap hari. Pelakunya siapa di dalam kalimat tersebut? Adalah Ali. Pokok kalimatnya siapa? Adalah Ali. Kalau bahasa saya, subjek itu dalam bahasa kajian hukum namanya sebagai pemimpin. Pemimpin. Mengapa saya mengatakan subjek itu pemimpin? Agar murid-murid atau mahasiswa yang belajar bahasa Inggris memahami makna subjek. Makna subjek itu bukan hanya kedudukan dalam tata bahasa, letaknya di depan, tapi dalam hukum namanya subjek itu juga pemimpin. Yang namanya pemimpin selalu di depan. Dalam rumah tangga, pemimpin itu siapa? Suami dan istri. Karena kalau berbicara pasangan hidup dalam rumah tangga, suami dan istri. Kalau dalam sistem ketatanegaraan, siapa pemimpin dalam sebuah negara berdaulat adalah presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden kan selalu di depan. Bapak, ibu, atau suami istri kan selalu di depan, anak-anaknya di belakang. Begitu juga rektor adalah pemimpin di depan. Pemimpin upacara kan di depan. Nah ya, begitulah ya. Panglima perang itu selalu di depan juga. Ya, nah itu. Jadi Ali makan apel, Ali makan nasi setiap hari. Kalimat itu terdiri dari subjeknya Ali. Yang kedua, makan. Makan itu sebagai kata kerja. Kata kerja itu bahasa Inggrisnya apa? Verb. Nah, nanti ada episode selanjutnya, konten selanjutnya. Hampir seluruh pemirsa, baik siswa maupun mahasiswa, yang belajar bahasa Inggris, ini yang belajar khususnya atau yang sedang, tidak memahami kata kerja itu seperti apa. Nanti saya akan buat diagram kata kerja atau skema. Nanti akan ditulis, pemirsa bisa melihat di konten selanjutnya berupa tulisan. Kalau sekarang tulisan belum ada karena saya masih pemula. Ini baru berbicara untuk penggugah atau penyemangat siapapun yang menyaksikan video live saya ini. Doa saya, harapan saya, yaitu kalian dengan izin Allah menyintai, menyukai. Ya, nah kembali tadi, setiap kalimat awas ini yang perlu diketahui oleh adik-adik, oleh mahasiswa, apalagi guru-guru bahasa Inggris. Setiap kalimat sempurna itu di dalamnya wajib ada kata kerja.
Nah, ketika saya tanya kepada mereka yang sedang belajar bahasa Inggris, siapapun orangnya, dimanapun mereka belajar, apa kursus atau kuliah dengan program S1, maaf, beribu maaf untuk para teman-teman yang sudah menjadi guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris. Ketika saya tanya, setiap kalimat di dalamnya wajib ada kata kerja, wajib. Kalimat yang tidak ada kata kerjanya, jika kalimat itu sempurna dan di dalam kalimat itu tidak ada kata kerja, namanya bukan kalimat sempurna. Ingat, catat, garis merah, benang merah, setiap kalimat sempurna 100%, 100% must be a verb. Di dalamnya harus ada kata kerja. Ali makan nasi setiap hari. Kata kerjanya nampak dan jelas, yaitu makan. Ketika saya katakan Ali cerdas, Ali pintar, Ali dosen, Ali tentara, Ali ada di dalam kamar, Ali ada di dalam masjid, Ali di kota Medan. Tunjukkan kalimat tadi yang saya katakan: Ali cerdas, Ali ganteng, Ali dokter, Ali pintar, Ali ada di kota metro, Ali ada di Medan, Ali ada di dalam kamar. Tunjukkan mana kata kerjanya. Hampir 100%, maaf kalau berlebihan, murid-murid yang saya ajar baik bentuk kursus maupun perguruan tinggi nggak bisa menunjukkan mana kata kerjanya. Kalau tadi Ali makan apel, Ali makan nasi setiap hari, Ali menulis surat setiap bulan, kata kerjanya jelas, yaitu makan dan menulis. Tetapi begitu saya katakan Ali cerdas, Ali pintar, dan lain-lain tadi, tunjukkan mana kata kerjanya. Mereka sulit menyampaikan. Ketika saya mengatakan, saya di sini, saya di sana, kamu bersama saya, rumah ini besar, tunjukkan mana kata kerjanya. Nah, sulit bagi para siswa untuk menjawab di mana kata kerjanya. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak mampu menunjukkan kata kerjanya ketika saya menyebutkan kalimat yang setelah yang kata kerjanya tadi ada makan, ada menulis, yang di dalam kalimatnya tidak ada kata kerja makan, menulis. Karena para siswa tidak memahami perbedaan antara kata kerja biasa. Kata kerja biasa, bahasa Inggrisnya ordinary verb, tulisannya ordinary verb, ORDINARY VERB, bacanya ordinary verb, kata kerja biasa. Nah, kata kerja biasa ini saya melakukan hermeneutika dalam setiap ilmu bisa dihermeneutik, bisa ditafsirkan. Ya, nah ini yang para guru bahasa Inggris tidak berani melakukan hermeneutika dalam tata bahasa. Nah, tadi saya katakan Ali makan nasi setiap hari. Kata kerjanya mana? Adalah makan. Makan itu dalam tata bahasa ini disebut ordinary verb. Ordinary verb. Ordinary verb. Bahasa Indonesianya kata kerja biasa. Mengapa disebut biasa? Karena biasa kita kerjakan, biasa dikerjakan oleh manusia atau makhluk lainnya. Ya, makan, minum, tidur, menendang, mandi, berjalan. Burung itu terbang di udara. Ya, the bird flies in the sky. Kata kerja terbang flies, FLY, berubah menjadi Y, berubah jadi I, kasih S, flies. Fly itu kata kerja ordinary verb. Kenapa? Manusia biasa makan, biasa minum, biasa menendang, terbang, ya, seterusnya. Nah, ini namanya hermeneutika bahasa, ya. Nah, dengan kata lain, ordinary verb itu penafsiran saya disebut kata kerja biasa karena ordinary artinya biasa. Kalau extraordinary luar biasa.
Atau mengapa disebut kata kerja biasa? Karena biasa dikerjakan oleh manusia atau selain manusia. Selain manusia apa? Kayak tadi, burung itu terbang di udara. Burung itu melakukan pekerjaan namanya terbang. Pesawat itu terbang di udara. Pesawat itu terbang. Gunung itu meletus. Ya, Gunung Sinabung meletus 5 tahun yang lalu di Medan. Ya, nah kata kerja meletus itu dilakukan oleh Gunung Sinabung, gunung, saya lupa nama gunungnya, ya, maaf pemirsa kalau saya lupa menyebut nama gunungnya, Gunung Sinabung kalau tidak salah, I'm not mistake. Jadi begitulah. Jadi itulah namanya ordinary work. Nah sekarang begitu saya memberikan contoh tadi, Ali ganteng, Ali pintar, Ali bijak, ibu itu cantik, ibu itu mulia, ibu itu bijak. Saya di sini, saya di sana. Istana ini besar, istana laut ini luas, langit itu biru. Tunjukkan mana kata kerjanya. Tidak dipahami oleh murid-murid atau mahasiswa bahasa Inggris. Karena apa? Karena pada umumnya baik siswa di kursus maupun mahasiswa tidak memahami perbedaan antara auxiliary verb dan ordinary verb. Tadi saya sudah menyebutkan ordinary verb, kata kerja biasa. Ya, tidak memahami auxiliary verb. Auxiliary verb artinya kata kerja bantu. Jumlahnya 12. Ya, jumlahnya 12 seperti namanya be menjadi to be, presentnya is ma, pasnya was were, past participle-nya been. Nanti ya akan ada konten selanjutnya. Yang kedua, murid-murid dan mahasiswa program bahasa Inggris tidak memahami apa definisi kalimat verbal dan kalimat nominal. Apa definisi antara kalimat verbal dan kalimat nominal? Ini murid-murid pada tidak memahami. Maaf pemirsa, pada umumnya juga sama. Di sini kesalahan para guru bahasa Inggris dan dosen bahasa Inggris. Ya, tidak menjelaskan perbedaan apa itu kalimat verbal, apa itu definisi kalimat verbal, apa itu definisi kalimat nominal. Karena mahasiswa dan murid tidak memahami perbedaan antara kalimat verbal dan kalimat nominal, maka ketika di awal konten tadi saya menjelaskan setiap kalimat sempurna, sekali lagi, one more time, once again, every sentence must be a verb. Every sentence must be a verb. Either auxiliary verb or ordinary verb. Every sentence must be auxiliary verb or ordinary verb. Setiap kalimat itu dalam tata bahasa Inggris wajib ada kata kerjanya. Baik kata kerja ordinary verb yang jumlahnya miliaran, jutaan, miliaran, maupun auxiliary verb jumlahnya hanya 12. Nanti akan ada episode selanjutnya. Di dalam bahasa Indonesia tidak nampak Ali pintar, kata kerjanya mana? Bingung. Tetapi begitu Ali makan apel setiap hari, kata kerjanya nampak, makan. Kata kerjanya di dalam bahasa Indonesia Ali makan memang tidak ada saya cerdas, saya Anton, saya Presiden Indonesia. Kata kerjanya tidak nampak dalam bahasa Indonesia. Begitu kita terjemahkan ke bahasa Inggris, coba kita terjemahkan ke bahasa Inggris tadi. Ali makan apel setiap hari. Ali eats, ada S-nya, rice every day. Sekali lagi, Ali eats rice every day. Ada kata kerjanya yaitu eat dan ada S-nya. Begitu saya katakan Ali cerdas, Ali is smart. Mana kata kerjanya adalah is. Joko Widodo adalah Presiden Indonesia. Apa bahasa Inggrisnya? Joko Widodo is the President of Indonesia. Mana kata kerjanya adalah is. Kamu Mustafa, you are Mustafa. Mana kata kerjanya adalah are. Jadi is ma itu adalah kata kerja auxiliary verb bentuk to be. To be ada 3 kan, is ma. Demikian para pemirsa,
semoga live yang kedua ini insya Allah ada bukunya. Ini program saya ya, apa yang sudah saya sampaikan di live pertama, bahwasanya metode yang saya miliki ini, mohon maaf para pemirsa, kepada Allah saya mohon ampun, karena saya takut kalau dalam berbicara ini ada kata-kata yang cukup menyinggung atau bahkan menyinggung, ada kata-kata sombong atau minimal ria yang diketahui oleh saya dan Allah saja, itu yang saya hindari. Jadi sekali lagi, siapapun yang mendengar, menyaksikan konten yang kedua ini sampai habis, jika ada kata-kata yang cukup menyinggung, tolong mohon koreksinya, komen, please komen ya. Kalau memang itu salah, walaupun sedikit Anda tidak suka, demi Allah by God, saya akan rubah. Saya akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang tidak menyinggung siapapun. Karena apa? Itulah Islam, agama yang sempurna. That's Islamic law. Itulah hukum Islam ya, yang menyuruh pengikutnya untuk selalu berkata yang baik, yaitu say honestly ya, dan seterusnya. Terima kasih. Mohon komen. Terima kasih. Mohon ya menjadi subscriber, pelanggan, atau please subscribe my second channel. Dan the last yang terakhir saya katakan, please write I like it. I like you episode. Terima kasih, thanks for watching my second channel. I see you. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.